Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita dan sekaligus mengakhirinya, yaitu berkat Tuhan dalam tiap dispensasi. Ini sudah yang ketujuh. Dan kita akan bicara nanti tentang dispensasi kerajaan 1000 tahun atau milenium biasa orang sebut, dan dispensasi kegenapan waktu yang dibicarakan dalam Efesus 1 ayat 10 ya. Tapi sebelumnya kita mengulangi dulu satu dispensasi yang saat ini kita jalani, dispensasi para pemenang. Dan kita sudah bahas kemarin bahwa semua orang sudah diberkati ya. Kalau kita melihat Galatia 3 ayat 13, 1 Yohanes 2 ayat 2, itu anak domba disembelih menghapus dosa dunia, terus karena begitu besar kasih Bapa kan dunia ini ya. Terus di Galatia 3:3 Kristus sudah menebus segala kutuk ya, hukum Taurat. Kemudian bahwa Kristus Yesus itu mati bangkitnya ke surga, itu dia sebagai Adam yang akhir. Artinya dia mengakhiri seluruh kejatuhan Adam pertama itu, segala kutuknya, segala mautnya, upah dosa itu semuanya ditumpas. Dan dia mulai dengan manusia baru, sebagai manusia kedua dia mulai ciptaan baru Bapa di surga ya. Dan terus ya, sampai Bapa menjadi semua dalam semua ya. Di dispensasi ini Tuhan hanya menyelamatkan para pemenang saja. Dan para pemenang ini adalah orang yang dipanggil, dipilih ya. Dan yang setia akibatnya kan. Jadi jangan juga salah kita bahwa orang-orang yang dipilih ini orang-orang yang hebat ya dalam dunia kekristenan, bukan begitu ya. Nanti kita melihat ya kasusnya, ada dua kasus ya. Pertama kasus Yesus lah. Ketika Yesus itu memilih murid-muridnya, yang dipilih bukan orang-orang ya semacam Gamaliel, Nikodemus, orang-orang yang punya jabatan, punya uang, terhormat. Enggak juga dipilih ya memang ada Saulus dipilih juga ya, seorang yang punya pengaruh. Tapi kebanyakan yang dipilih ya para pemungut cukai Lewi ya, nelayan ya, pejuang yang biasa saja ya, orang-orang biasa lah yang dipilih oleh Yesus itu ya. Kasus yang di Korintus ini, kalau kita baca 1 Korintus 1 ini ayat yang ke 26, Paulus bilang begini, ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak ya. Tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Ya, tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat ya. Bahkan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Ini kasus di Jemaat Korintus itu, orang-orang yang ketika Paulus memberitakan Injil, yang diselamatkan, yang percaya itu bukan orang-orang biasa, tapi orang-orang sederhana, dia yang dipilih Tuhan itu, yang dipanggil dan dipilih ya. Nah, jadi supaya jangan nanti kita salah mengerti ya, para pemenang itu jangan kita pikir orang-orang yang hebat dalam dunia kekristenan, belum tentu begitu ya. Bahkan kalau kita lihat satu ayat lagi, Matius 7 ayat 21-23, di situ disuruh di hari penghakiman itu orang-orang yang tampil itu nggak main-main. Dia bilang, Tuhan, kau udah bernubuat demi namamu, membuat mujizat, banyak mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu. Mereka tetap yang ditolak itu ya. Ya, mereka hanya dipanggil tapi nggak dipilih. Jadi orang yang dipilih adalah orang-orang yang sederhana pada umumnya ya, kita bisa ambil kesimpulan begitu ya. Walaupun kita tidak bisa memutlakkan ya, Tuhanlah yang memilih, Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang tahu orang pilihannya ya. Tapi kalau dari kasus-kasus ini, kita bisa melihat bahwa orang yang dipilih Tuhan adalah orang-orang biasa saja ya. Orang-orang yang sederhana, bahkan dalam dunia kekristenan barangkali nggak dikenal dan dikucilkan dan sebagainya. Nah, mari kita masuk kepada istilah berkat dalam bahasa Yunani, karena kita akan melihat ini berkat ini dari dispensasi yang saat ini kita singgung sedikit, maupun dispensasi kerajaan 1000 tahun dan dispensasi kegenapan waktu. Kita akan melihat dulu ya. Kita nggak mungkin bahas seluruh istilah berkat dalam istilah Yunani ini, karena banyak sekali ya
kita tahu kalau istilah Ibraninya barak itu aja sudah ada 327 kali. Kita tidak mungkin juga bahas, ini bahas sedikit-sedikit saja. Demikian juga dalam perjanjian baru Yunani ini, kata kerja memberkati itu, eulogeo itu ada 41 kali. Tak mungkin kita bahas juga. Kita hanya sedikit-sedikit aja ya. Dalam perjanjian baru istilah yang kata sifat ya, diberkati itu juga ada eulogetos, itu ada 8 kali. Kata adjektifnya, kata sifat juga itu ada makarios. Jadi kita akan bahas sedikit. Ini 50 kali munculnya ya. Di dalam perjanjian baru ya. Nah, ini ada lagi satu kata benda ya, eulogia, ini 16 kali. Jadi kita akan bahas saja beberapa yang kita rasa perlu lah ya. Barangkali ini mungkin udah habis ini ya, nggak tahu lah ya. Coba dulu kita lihat dulu istilah yang dalam perjanjian baru itu di zaman Yesus itu siapa yang diberkati di sana. Karena kadang-kadang istilah kalau konsepnya sekarang diberkati itu udah langsung materi ya, jasmani ya, tidak banyak masalah, tidak banyak penyakit dan sebagainya. Jadi arahnya kepada jasmani, konsep berkatnya ya, kebanyakan karena aliran teologi sukses ya, aliran karismatik yang arah ke sana itu umumnya begitu. Mengajarkan ya. Saya juga termasuk dulu yang ngajarin yang kayak gitu. Jadi ternyata mari kita lihat dulu ya. Dalam Efesus 1 ayat 3 itu dibilang bahwa segala berkat rohani itulah untuk umat pemenang ini ya. Umat pemenang diberkati lebih kepada segala berkat rohani di dalam sorga ya. Bukan berarti soal makan minum enggak dipelihara ya, enggak. Karena burung di udara pun udah diberkati Tuhan, kita tahu tuh. Burung pertama diciptakan langsung diberkati supaya beranak cucu bertambah banyak. Ikan di laut juga diberkati. Itu yang pertama-tama Tuhan mengucapkan itu ya. Kejadian pasal 1 ya. Jadi diberkati untuk umat pemenang di zaman ini, zaman para pemenang ini lebih ke arah berkat rohani ya. Tapi kalau memang pelayanannya membutuhkan dia banyak berkat jasmani, tentu Tuhan juga sediakan. Ya seperti yang saya pernah singgung, George Muller itu berkatnya itu per tahun berapa jutaan pound sterling lah masuk ke kantongnya hanya dengan modal doa ya. Nah, jadi kita melihat dulu ya bahwa dalam dispensasi para pemenang saat ini berkat yang Tuhan limpahkan kepada kita lebih banyak kepada berkat rohani ya. Bukan kepada berkat jasmaninya ya. Jadi konsep kita berkatnya, coba dulu kita lihat contoh-contohnya dulu ya. Istilah berkat yang yang kita mau bahas kali ini adalah makarios. Makarios yang muncul 50 kali itu berkat yang banyak diterjemahkan bahasa Indonesia berbahagialah. Kita akan baca khusus Matius 5 ini. Di situ adalah berkat yang dikhususkan bagi murid-murid Tuhan ya. Bukan orang banyak yang hanya sekedar ikut-ikutan Tuhan ya. Ini murid ya. Makarios itu berbahagialah. Mari kita lihat ya. Apakah Matius 5 itu banyak berbicara berkat jasmani atau sebaliknya ya, berkat rohani. Coba dulu kita lihat ya, Matius pasal 5. Ini khotbah di bukit ya. Ini udah sangat familiar sekali, orang sangat kenal ini ya. Tapi mari kita selidiki lebih sedikit aja ya. Ayat 1 ya, ketika Yesus melihat orang banyak itu, jadi Yesus melihat orang banyak yang ngikutin dia, yang biasanya ngikutin karena berkat-berkat apa? Karena disembuhkan, karena dikasih makan roti gitu ya. Tapi Yesus gini, naiklah ia ke atas bukit. Jadi ketika Yesus lihat, karena dia tidak mau berkhotbah istilah makarios yang diberkati atau berbahagia ini, dia mau khotbahkannya bukan kepada orang banyak. Dia naik ke atas, kemudian dia duduk di bukit, datanglah bukan orang banyak, tapi murid-muridnya kepadanya. Jadi begitu datang murid-muridnya, jadi Yesus baru khotbah. Jadi khotbah di bukit bukan, jangan kita pikir khotbah kepada orang banyak, jangan salah itu ya. Khotbah hanya kepada murid-muridnya, barangkali nggak terlalu banyak ya. Barangkali belasan, tak puluhan, nggak terlalu banyak lah ya. Kemudian apa berkatnya isinya? Berbahagialah atau makarios berkat ini. Yang pertama dibilang miskin di hadapan Tuhan. Spiritual ya.
yang senantiasa mengandalkan Tuhan ya, bersandar pada Tuhan ya, berharap pada Tuhan ya, seperti orang miskin secara jasmani kan gitu. Ini miskin di hadapan Tuhan. Mereka dibilang mereka yang punya kerajaan sorga. Jadi berkatnya memiliki kerajaan sorga itu. Kemudian yang kedua, berbahagia orang atau diberkati orang yang berduka cita. Nah, ini kalau orang-orang yang terhormat dalam dunia kekristenan ya, yang dihormat disanjung-sanjung ya, itu enggak cocok istilah berduka cita barangkali ya. Jadi kelihatan dia, saudara lihat inilah. Saya bacakan aja ya. Semuanya hampir berkat-berkat spiritual dan kebanyakan bagi orang-orang yang enggak terkenal lah ya. Kemudian berbagai nih orang yang lemah lembut, bukan omongannya yang pelintat-pelintut atau kelemar-kelemar ya. Ini lemah lembut itu artinya tahan dihajar gitu. Kalau kayak apa ya, kayak shock breaker itu yang peredam kejutan itu, kalau di mobil datang kejutan, dia tenang gitu. Nanti dia naik lagi. Dia tahan lah ya. Orang yang lemah lembut itu tahan menderita dalam jangka panjang, tahan menghadapi masalah dalam jangka panjang ya. Kadang-kadang masalah buntu pun dia tahan. Ya itu namanya lemah lembut ya. Dikatakan di sini berkatnya ya, nanti setelah itu dinyatakan Tuhan ya, manifestasi putra ini berkatnya bumi, diberikan bumi ya. Kemudian berbagai orang lapar dan haus akan kebenaran. Ini juga berkatnya spiritual juga di dalam batin itu ya. Ada satu kerinduan yang kuat ingin tahu kebenaran. Sementara kalau orang banyak itu umumnya enggak begitu. Orang banyak itu inginnya diberkati dalam arti ya, itu saya bilang tadi, masalah enggak ada ya, rumah tangga lancar, terus enggak ada penyakit, berkat jasmani ya. Jadi itu arahnya orang banyak ini. Makanya ini untuk murid ya, untuk orang yang dipilih ya. Kemudian berbahagialah orang yang murah hatinya ya. Ini murah hati, kadang-kadang dalam hati begini, kalaupun ditipu, disalah, dimengerti atau apa, dia enggak emosi gitu, enggak ngamuk. Misalnya dia ngomongin orang, itu termasuk yang murah hati, dia diam aja, enggak balas ya. Termasuk juga yang murah hati dalam arti yang enggak pelit ya, itu juga ya. Kemudian berbagai orang yang suci hatinya ya, suci ini kan di dalam hati kan, dia akan melihat Elohim kan. Terus kemudian berbagai orang yang membawa damai ya. Membawa damai ini dalam dunia kekristenan yang penuh dengan perdebatan ini ya, itu salah satu kalau menurut saya. Itu artinya enggak usahlah berdebat ya. Kalau orang percaya sama kita ya, kita nggak perlu ngomongin ngasih alasan gini. Kalau orang udah nggak percaya ya apa gunanya kita mau ngomong lagi. Jadi intinya jangan ngomong dah, jangan bela diri, jangan, udah diam aja lah ya, simpan aja dalam hati ya. Jadi damai gitu, ribut terus kan, pertengkaran soal doktrinal ya udahlah. Kalau saya gitu ya, kalau orang nggak suka, nggak terima, nggak ini ya sudah, selesai aja ya, di delete, di blok ya udah, kita nggak usah, karena nggak ada gunanya. Saya menjelaskan juga nggak ada gunanya ya. Damai-damai, yang penting kita damai-damai aja lah ya. Kemudian apa lagi di sini? Berbagai orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Nah ini dia ya, kalau seorang memberitakan kabar yang menyenangkan telinga orang banyak dalam dunia kekristenan, dia nggak mungkin dianiaya, nggak mungkin itu. Kalau orang beritakan sesuatu yang menyenangkan telinga orang banyak, dia akan dipuji, dia akan disanjung, ya, akan diterima, mendapat sambutan amin, ya. Tapi dikatakan di sini, kalau orang mengatakan kebenaran kayak Paulus ya, ketika di surat Galatia dia mengatakan kebenaran, dia justru dibenci malahan ya. Aneh memang itu ya. Tapi itulah kenyataannya. Sampai Paulus bilang, adakah aku menjadi musuhmu kalau aku mengatakan kebenaran? Kalau aku menyampaikan kebenaran tentang misalnya tentang sesuatu yang salah dalam dunia kekristenan, apa aku jadi musuh kamu? Kan enggak. Harusnya kalau orang itu mencintai kebenaran. Ini persoalannya dalam orang banyak atau dunia kekristenan pada umumnya tidak suka kebenaran. Sukanya berkat-berkat yang arahnya jasmani. Kan itu kenyataannya ya. Jadi yang makanya dibilang sini, berbagai orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran karena mereka yang punya kerajaan sorga. Kemudian berbahagialah kamu atau diberkatilah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya ya. Dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukaria dan bergembiralah, diberkatilah kamu. Kenapa? Karena upahmu besar, bukan di bumi tapi di sorga nanti. Di kedatangan Tuhan itu ya, di manifestasi putra Bapa itu, itu.
Sebab demikian juga dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Betul, kalau kita lihat di dalam sejarah nabi-nabi Israel ini, banyak nabi palsu ya. Nabi palsu itu nggak pernah dianiaya itu sama Israel itu. Nabi palsu itu, aduh, semuanya disanjung-sanjung ya. Karena dia cari roti juga memang ini. Ngomong yang damai-damai, sejahtera-sejahtera. Ya kau berdosa, enggak apa-apa, tenang aja. Ya, itu nabi palsu umumnya. Tapi kalau nabi yang benar memang karena dia negor. Membuat orang jadi nggak nyaman ya. Nah itu dia jadi dibenci ya. Nabi-nabi itu dianiaya ya. Nah, jadi kalau kita lihat berkat dalam perjanjian baru ini, berkatnya lebih banyak ke arah rohani lah ya. Memang Efesus 1 ayat 3 juga bilang, segala berkat rohani. Ini banyak ya, berkat rohaninya. Oke lah, kita sambung dulu Maria. Ya. Ini istilahnya ada Makarios juga nih. Lukas 1, kita baca dulu sebentar ya. Enggak, kita baca ini, cepat aja. Kita lihat Lukas 1. Berkat yang untuk Maria. Saya ingin menyampaikan contoh-contoh ini supaya kita tahu bahwa berkat dalam perjanjian baru itu terutama berkat rohani. Supaya jangan nanti kita seperti dalam dunia kekristenan ini berkat itu arahnya jasmani gitu ya. Mari kita lihat Lukas 1 ayat 42 ya. Kita baca yang ini kira-kira intinya begini. Ini Maria Elizabeth, waktu Maria datang kepada Elizabeth, Maria sudah hamil 3 bulan kali ya. Ya udah gitu dia datang. Terus Elizabeth bilang ini, diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Jadi kalau kita melihat diberkatilah Maria nih, jangan dulu kita langsung berpikir, oh ya karena dia melahirkan Yesus ya, Son of God gitu ya. Tapi kita harus lihat dulu bahwa dia itu hamil di luar nikah. Ya, dia didatangi malaikat, dia bilang kuasa Roh Kudus akan turun atasmu, engkau akan mengandung. Pada waktu itu dia sudah bertunangan dengan Yusuf tapi belum berhubungan sebagai suami istri. Yusuf juga udah melihat gini, udahlah. Karena Yusuf ini orangnya tulus, dia udah mau putusin aja ya. Karena dianggap Maria sudah berkhianat lah gitu ya, sudah ya berkhianat dan memalukan sekali itu ya. Bahkan kalau menurut hukum rajam ya, hukum rajam dalam perjanjian lama itu Maria itu sudah harusnya dirajam karena dia telah berbuat ya melacur diri di rumah orang tuanya, kira-kira begitu ya. Sehingga bagaimana lah omongan bukan hanya Yusuf menerima Maria karena dia didatangi juga oleh malaikat. Jangan takut Yusuf, ambil aja Maria sebab yang dikandungnya itu dari Roh Kudus. Tapi malaikat itu cuma ngejelasin sama Yusuf. Enggak dibilang malaikatnya ngejelasin sama orang tua Maria, sama tetangga-tetangganya, enggak. Itu sebabnya dikatakan di sini Maria hanya diam aja karena enggak mungkin lah Maria pun menjelaskan bahwa aku ini hamil karena Tuhan, karena Roh Kudus. Waduh, siapa yang mau percaya? Ya. Siapa yang mau percaya omongan Maria itu? Ya. Jadi dia menanggung penderitaan itu sepanjang dia hamil itu. Ya bahkan seumur hidupnya barangkali karena enggak ada orang mau percaya. Makanya ada cerita-cerita juga bahwa Yesus itu lahir itu sebenarnya ya karena Yusuf bersetubuh dengan Maria. Ada saya pernah baca buku apa ya? Ada satu buku lah ya. Karena nggak mungkin, dari zaman Adam sampai zaman sekarang tuh nggak ada itu kejadian perempuan hamil di luar nikah ngakunya dari Roh Kudus. Jadi Maria ini diberkati, tapi dia nanggung rasa malu yang melekat barangkali seumur hidupnya itu, ya. Dan dia hanya dimuliakan oleh orang-orang yang percaya kayak kita gini. Kita percaya, kita nggak mungkin nuduh Maria yang nggak benar. Tapi kan orang banyak di mana yang tidak percaya, ya dia pasti akan ngomong yang negatif sekali ya. Tapi Maria menyimpan itu semua dalam hati. Jadi kalau saudara dan saya diberkati, jangan dulu langsung punya konsep kita nggak banyak masalah, kita nggak akan disalah ngerti, kita akan dipuji, kita akan diomong-omongin dengan baik. Enggak, kebanyakan justru orang yang diberkati di zaman perjanjian baru ini adalah orang yang disalah mengerti kayak Yesus lah. Jadi kita ingatlah Yesus itu, kita ini sedang mengikuti Yesus yang sangat diberkati itu, tapi seorang yang sangat disalah mengerti, ditolak oleh dunia keagamaan di zamannya, dibunuh bahkan ya oleh dunia keagamaan di zamannya. Jadi supaya konsep kita ini berubahlah ya, jangan konsep kita udah kalau diberkati kayak Ishak itu makin kaya, semakin kaya, tambah kaya. Wah itu jadi jangan begitu ya.
Ini Maria kasusnya. Nah, sekarang kita masuk satu aja adalah kita nanti deh kayaknya cukup satu dispensasi ke depan ini. Kita masuk ke dispensasi kerajaan ya. Dispensasi kerajaan itu, mari kita lihat Wahyu 20 ayat 6. Ini berkatnya ya. Wahyu 20 ayat 6. Sebelum kita tutup aja dulu ya. Nanti kayaknya besok satu kali lagi lah ya. Dispensasi kegenapan waktu supaya jangan kita buru-buru nanti ya. Wahyu 20 ayat 6. Wahyu 20 ayat 6 ini berkat untuk yang masuk dalam dispensasi berikut ya, dispensasi milenium atau kerajaan 1000 tahun. Wahyu 20 ayat 6 saya baca ya. Katakan di sini begini. Ini dia pakai istilah makarios ya, berbahagialah ya, diberkatilah ya. Ayat 6, berbahagia. Ya, makarios ini tadi. Dan kuduslah ya yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu, maksudnya yang bangkit duluan ini sebagai buah sulung. Kebangkitan berikut akan datang nanti, tapi yang sebagai buah sulung ini kebangkitan yang untuk memerintah 1000 tahun itu. Dikatakan di sini berbahagialah dan kuduslah ya yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan, ini perhatikan ya, kebangkitan pertama untuk menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Jadi ini berkat khusus bagi para pemenang di zaman ini. Akan dibangkitkan kebangkitan pertama itu sebagai buah sulung, sebagai imam-imam dan raja-raja untuk memerintah bersama Yesus 1000 tahun lamanya. Ini bukan berarti hanya dia yang diberkati, bukan buah sulung yang hanya diberkati, tapi seluruh makhluk diberkati juga. Karena pelayanan buah sulung ini adalah menjadi imam. Artinya imam itu membawa Tuhan kepada ciptaan dan membawa ciptaan kepada Tuhan. Memperdamaikan perantara ini imam ini. Jadi diberkati. Itulah berkat untuk dispensasi kerajaan 1000 tahun itu. Berkatnya apa? Ya ini, mendapat kebangkitan pertama. Duluan bangkit kita. Bangkit itu tadi mendapat tubuh yang baru, tubuh yang sama dengan yang dimiliki Yesus saat ini ya. Jadi sampai sini aja dulu ya. Besok kita akan tutup lagi lah ya. Besok untuk dispensasi kegenapan waktu ya, sekaligus itu ya. Nah, kesimpulan dulu lah ya, kesimpulan dulu ya untuk dispensasi yang dalam perjanjian baru dan yang kerajaan sorga ini. Kerajaan 1000 tahun. Jadi kesimpulannya, konsep kita tentang berkat untuk dispensasi ini maupun yang kerajaan 1000 tahun itu haruslah konsepnya spiritual. Ya, berkatnya itu lebih kepada berkat spiritual, yaitu berkat yang di dalam batin. Saudara lihat kalau kerajaan sorga, the kingdom of God is within you. Jadi kerajaan sorga yang kita dapatkan itu detik ini juga adanya dalam kerajaan, di dalam batin kita. Matius 5 juga bilang berbagai orang yang lapar haus kebenaran semua bicara dalam batin. Jadi umat pilihan Tuhan, kesimpulannya saat ini diberkati, terutama adalah berkat rohani ya. Puji Tuhan lah, haleluya, amin.